Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Dr. Jihan, anggota DPD RI Provinsi Lampung. Sebagai salah satu anggota muda, tentu saya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk memberikan semangat kepada teman-teman generasi muda untuk menjadi generasi muda yang dapat menangkal paham-paham radikalisme. Usia muda merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar paham radikalisme. Menurut survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian, salah satunya pada tahun 2017, ada survei yang mengatakan, yaitu dari Alfara Research Center, menunjukkan 52,3% siswa sepakat dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan 14,2% diantaranya mendukung tindakan pengeboman. Hal ini sangat ironis kan? Paham-paham radikalisme ini dapat masuk menyebar melalui berbagai kelompok seperti kelompok sosial, kelompok agama, bahkan di lingkungan pendidikan. Contohnya saja kelompok agama. Banyak di antara mereka yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan perjuangan, jihad, dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan paham-paham radikalisme. Doktrin sebagai kelompok agama tersebut ternyata masih menjadi penyebab utama para generasi muda yang terjebak di kelompok radikalisme. Belum lagi efek dari kemajuan teknologi informasi. Kita tahu sangat sulit untuk menyaring informasi-informasi yang masuk ke dalam media sosial kita. Banyak sekali media sosial yang sekarang ini tercemar oleh tindakan kekerasan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya sebagai salah satu tindakan yang dicurigai paham radikalisme. Di era yang serba maju saat ini, tantangan generasi muda kian lama kian kompleks. Jika kita sebagai generasi muda tidak banyak membekali ilmu agama yang baik dan benar, tidak membekali nilai-nilai Pancasila dan juga menerapkannya, maka akan sangat mudah kita generasi muda dimasuki oleh paham-paham radikalisme. Untuk itu teman-temanku, para generasi milenial, generasi Z, dan generasi-generasi selanjutnya, mari kita semangat dalam membekali ilmu agama, nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, sehingga kita dapat menangkal paham-paham radikalisme. Jadilah generasi muda yang aktif dalam menebarkan bibit kebaikan, bibit perdamaian, dan juga jadilah generasi muda yang tinggi dalam toleransi dan menerapkan moderasi beragama. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Doni Seta, SDSH MA, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Ini dapat kita lihat hari ini perkembangan teknologi yang terjadi, terutama masalah masuknya pemahaman-pemahaman tersebut. Hari ini dimulai dari teknologi. Yang pertama adalah internet. Dengan internet hari ini perlunya pemblokan yang dilakukan oleh Menteri Kominfo dalam hal ini mendeteksi bahaya-bahaya yang terjadi sehingga tidak bisa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, terutama kaum muda yang hari ini lebih sibuk menggunakan gadget untuk melihat internet. Ini yang harus kita cegah. Pemahaman ini sama dengan virus. Ketika kita membiarkan masuk ke dalam negara kita, maka ini menjadi pandangan dan pemikiran atau pemahaman bagi generasi muda. Hal ini juga tercermin dari kita lihat perekonomian salah satu penunjang faktor. Ini terutama bagi masyarakat atau generasi kita yang tidak dapat meneruskan studi sampai ke mahasiswa. Ini lebih gampang dipengaruhi, apalagi masalah teroris. Ini bisa terjadi dimulai dengan pemahaman agama yang salah, tidak adanya kesempatan berkembang di dalam berbangsa, atau karir yang tidak berkembang, atau perekonomian yang tidak bisa berjalan, dikasih iming-iming,
di dunia ini tidak berhasil, tapi di akhirat bisa mendapatkan suatu kehidupan yang lebih layak. Ini hari ini sering terjadi. Kenapa? Kita bisa lihat kalau teroris itu adalah, kita lihat riwayatnya bukan seseorang yang tingkat pendidikan tinggi, perekonomian yang berhasil, tidak termasuk dari itu. Jadi ada sendi-sendi yang bisa dipengaruhi. Perlunya Pancasila hari ini tetap dikembangkan, adat budaya ketimuran kita tetap dikembangkan, kecintaan terhadap tanah air tetap dikembangkan. Ini harusnya dipahamkan dari pembelajaran di sekolah dari sejak dini, baik pembelajaran agama, bangsa Indonesia, Pancasila. Ini harus kita lakukan dari sejak dini. Indonesia. Kita harus tanamkan kecintaan dan agama yang baik terhadap masyarakat kita. Intinya kalau saya lihat hari ini kita harus mengantisipasi perkembangan luar yang masuk ke dalam bangsa kita ini, terutama melalui internet. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.